Pertanyaan berikutnya, Afriyadi. Ini kan Anda masih muda, masih masa-masanya sangat produktif kerja gitu ya. Biasanya orang muda punya kerjaan, punya duit itu kan foya-foya atau mungkin ikut klub touring atau mungkin apalah gitu ya gitu. Tapi ini kenapa pilih kuliah? Satu. Kemudian kuliahnya kenapa di STIS gitu? Kan kalau lihat backgroundnya kan apa itu SMKN ya gitu. Ini kenapa kuliah di STIS gitu? Karena ada sesuatu otomotif apa gitu? Monggo. Sebelumnya panitia nggak ada minum nih, aneh. Panitia nggak respect. Salah satu panitia. Oh iya. Sabar aja, sabar. Oke, fokus kembali ke laptop. Saya jawab agak panjang boleh Ustaz nih, karena alasannya saya panjang ini. Dari tadi juga panjang tadi. Durasi 3 menit. Silakan. Ini 1 jam dibagi 3 orang. Iya, oke. Insya Allah. Oke, kenapa Anda milih ke STIS gitu ya? Pertama, balik lagi ke paguyuban tadi. Jadi intinya Anda milih kuliah di STIS adalah untuk memperdalam ilmu agama pasti. Ane ini backgroundnya dari awal itu nggak pernah ibaratnya sekolah khusus agama, dari semuanya negeri, SD negeri, SMP negeri, SMK negeri. Anak pinter nih. Nah, kuliah doang nggak negeri ya, tapi nggak apa-apa. Beda sama teman-teman lah yang mungkin dari SDIT, pesantren gitu, ilmu agamanya udah banyak kelasnya, udah insya Allah udah mantap. Di sini semakin memperdalam lagi. Sedangkan Ane itu backgroundnya negeri, pendidikan agama itu cuma adanya ya PAI dulu, pendidikan agama Islam. Jadi saya merasa ini ilmu agama Ane ini kurang. Terus sedangkan cita-cita Ane ini yang saya tulis di kuesioner itu, iya tahu Kan baca. Ane cita-citanya itu guru ngaji. Pertama yang pengen saya Ane ajar ngaji itu ya orang-orang kampung. Orang-orang kampung Ane itu mereka itu yang seperti Ane udah bilang tadi sebelumnya, pendidikan agamanya itu kurang, masih ada banyak ibaratnya kepercayaan atau tradisi atau apa ya, seperti itulah orang Jawa yang ini yang menyimpang daripada syariat. Sedangkan kalau di desa itu anak kecil kalau ngomong itu pasti ibaratnya apa ya, diidek-idek, tau nggak diidek-idek kalau bahasa Jawa, nggak didengerin omongannya walaupun omongannya itu benar. Jadi mereka itu, alah kamu anak kemarin sore ngomongin orang tua atau segala macam itulah. Nah, karena paguyuban itu dia setiap lebaran itu ada acara ibaratnya silaturahim gitu ya, mengumpulkan orang yang perantauan maupun yang di kampung untuk menghadiri sebuah acara Islami. Jadi intinya pengennya Islami gitu kan. Terus ada tausiah dan segala macam. Ane kan pernah waktu itu ngomong juga lah, maksudnya pidato atau apa sedikit. Nah itu Ane juga diceritain sama ketua paguyubannya, di kampung ada ibaratnya gini, karena kamu mau begini-begini, ada yang ibaratnya kurang suka gitu lah ya. Tapi yang saya omongkan itu benar secara syariat. Di kampung saya masih ada praktek ibaratnya penyimpangan seperti masih ada warganya yang minum alkohol gitu ya, minuman keras, ada praktek nomor gitu ya. Nah, untuk bisa merubah kampung yang seperti itu menjadi sebuah kampung yang syariat ibaratnya, saya itu butuh ilmu agama yang banyak. Karena kalau kita nggak punya bekal ilmu yang banyak, kita mau menghadapi seseorang nggak punya argumen, maka ya pasti akan kalah. Kecuali kalau kita punya argumen yang bisa meluluhkan hati seseorang yang di kampung itu. Nah, dan pendekatan saya itu juga bukan nanti dibilang kalau ini sok pintar atau gimana, gitu ya. Saya lebih suka pendekatannya itu lewat akhlak. Saya curhat nih kayaknya, apa dikit ya. Saya itu salah satu orang yang di kampung itu yang ibaratnya agak dijauhi sama anak-anak muda. Karena anak-anak muda itu kayak pilpres gitu sebagainya kan, itu pemilihannya saya beda sama mereka gitu. Apa tuh?
intinya ya. Ini rahasia karena udah selesai, udah lewat ya sudah gitu ya. Nomor berapa? Jadi jangan mancing-mancing dong. Ini bukan politik, kita lagi nggak ngomongin politik. Jadi saya itu ibaratnya kayak dijauhin gitu ya, maksudnya itu si ini apa namanya radikal atau segala macam mungkin begitu yang seperti Ustadz Yasir tadi bilang. Dan untuk menghadapi itu nggak mudah sih, nggak mudah. Harus sabar pertama. Dan saya merasa ya wajar aja karena memang berbeda itu sebuah keniscayaan, nggak bisa untuk dihindarkan. Dan kita tidak bisa mengajak orang lain untuk menuruti seperti apa yang kita mau, karena kan hidayah itu kan bukan milik kita, kita cuma bisa menyampaikan, hidayah kan milik Allah gitu kan. Nah, jadi saya pendekatannya itu lewat sikap dulu, akhlak dulu kalau sekarang, belum ilmu dulu, akhlak. Jadi misalnya ada orang yang berbuat buruk ke kita, mau ngatain atau segala macam gitu, ya udah biarin aja, kita berbuat baik sama mereka gitu kan. Kita nggak usah mikirin mereka mau gimana sama kita kan. Quran surat Al-Isra ayat 7 itu kan, ahsantum yang itu ya kan. Kalau kita berbuat baik mah pasti akan dapat kebaikan. Kalaupun buruk, ya mungkin itu adalah kebaikan menurut Allah, bukan menurut kita. Sedangkan menurut apa yang baik menurut Allah belum tentu baik menurut kita, ataupun sebaliknya gitu kan. Siapa tahu kalau kita di sini segala macam, kita makin mungkin dosa saya banyak nih gitu kan. Semakin istighfar segala macam gitu. Jadinya semakin malah menambah semangat saya untuk bisa mendakwahi mereka gitu. Dan pertama memang sekarang baru dengan akhlak, dan tapi saya punya tujuan yang jauh ke depan untuk suatu saat bisa membagikan ilmu saya yang saya pelajari, karena saya juga tidak akan puas untuk belajar di STIS doang nantinya mungkin ya. Saya pasti akan mencari channel-channel segala macam, bisa dari teman-teman yang Masya Allah Masya Allah ini ya, Mas Hikmat, terus Mas Ghazali dan sebagainya, teman-teman yang siang yang aneh jarang ketemu, bisa nanti aneh belajar, makanya aneh minta nomor WA-nya semua ini nanti Insya Allah. Nah itu suatu saat aneh punya tujuan untuk bisa memberikan pelajaran dari yang paling dasar sampai dengan yang semua yang saya pelajari STIS lah, minimal saya kasih ke orang-orang yang di kampung. Tujuannya ya karena orang kampung itu sudah memberikan banyak jasa untuk saya, ibaratnya saya betah di kampung dari dulu, diperlakukan dengan baik dulu, walaupun sekarang agak berbeda nggak masalah, karena mungkin mereka belum tahu. Dan saya pengen masuk surga bersama-sama dengan semuanya. Saya nggak mau sendiri kan, sudah terlalu luas untuk sendiri. Pengen saya ngajak semuanya. Ini yang